Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu di Kemenak, kiblat semuanya diukur dengan GPS. Terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosbil kiblat. Memang bisa dielpon. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah, di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang itu beling itu fasik. Itu dihafal surat Tabarok, hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya udah berani ya Mungkar Nakir. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa manfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatanya beliau untuk dakwah disangoni pangeran ini kok mati nak dakwah itu ya aja wangkot. Aja fadhon ghalidul qalbi. Nah iku mbok langgar lan fadhu min khaliq wong bubar. Entekno oleh mualim terus terkenal medhit misoan. Tuntas no. Mana Nabi ngendikan wong kudu lomo nak masak eling tonggo karena sosial ini penting. Lu kulon buat niat sombong, kulon sering lomo kalian tonggo. Pikiran kulon sederhana, kulon yang dikandani bapak mbah kulon dia terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa orang pengen ngaji gue. Penak lomo kan karuan roh gunane dhuwit. Mulane menara wis bener, wong ngene iki ora roh gunane ilmu nak kopi malah roh. Lho kula di kanca sak kelas ini seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter. Mergi kula niku pun pinter melirin, kasusé pun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih pun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar, rada kurang ajar tapi bener. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen kok swargamu amar bangun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, pengen ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awor aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Itu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh karena al-insan Abdul Ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitol koti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum.
Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat, tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman, disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya udah gitu, dikira gak pernah salah. Berarti marah juga. Sudah usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Kangkang sing melarat kudu tobat lah, maksudnya ya jangan teman-teman melarat. Biaya itu tidak semuanya melarat lemah itu baik. Ya saya ulang lagi, tidak semuanya melarat lemah itu baik. Misalnya gini, misalnya wong Islam itu lemah, melarat, lemah, SDM rendah, terus jadi buruh, jadi apa? Terus bosnya melarang sholat, kalau sholat dipecat, kita kalah enggak? Kalah kan? Terus negara dikelola orang non muslim yang jahat sama Islam, masjid dianggap ilegal, kriminal, ibadah dianggap kriminal. Problem enggak? Lemah itu problem, no? Ka'bah juga gitu, ketika Nabi masih lemah, itu di seputar Ka'bah itu ada berhala 360 jumlahnya. Ketua gengnya yang mimpin Abu Jahal. Semua ritual tentang kemusyrikan. Sekarang Ka'bah menjadi steril dari kemusyrikan, baru kayak Nabi tawaduk, baru kayak Nabi menang. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu nggak masalah, tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh, memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin nggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu onta besar keluar dari batu, yaitu mukjizat Nabi SAW. Kamu memasalahkan, ini gimana onta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Ini biasa Gusti, mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengarin. Nggak punya WA, Gus? Nggak punya sampai sekarang, hanya lewat adik. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi, bagus. So, Allah lah yang menyampaikan itu. Iya. Sehingga nggak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu, jadi dalam kap. Nah yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali. Yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabhiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu